Rabu 4 Maret 2026. Saya akan melanjutkan bacaan harian saya yaitu dari Matius pasal yang ke-23. Beginilah firman Tuhan. Lalu berkata Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu lakukan dan peliharalah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri pun tidak mau menyentuhnya. Semua perbuatan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan untuk dilihat orang. Mereka memakai tali, sembah yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka diberi penghormat di pasar dan suka dipanggil orang rabi. Tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi, sebab hanya satu gurumu dan kamu semua adalah saudara. Janganlah menyebut siapapun bapakmu di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pimpinanmu, yaitu Mesias. Siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu menentang mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda dan kamu melobi mata orang dan dua dan yang panjang-panjang, karena itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab semua kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk membahas satu orang saja, mencari penganut agamamu, dan sesudah hal itu terjadi, kamu menjadikan dia 2 kali lipat atas masuk neraka daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak mengikat, namun bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang muda, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguruskan emas itu? Kamu berkata bersumpah demi mesbah, sumpah itu tidak mengikat, namun bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mesbah yang menguruskan persembahan itu? Karena itu orang yang bersumpah demi mesbah, ia bersumpah demi mesbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Orang yang bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang tinggal di situ. Orang yang bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu, hai Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu berpersekutuan dari manis dan cinta, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Hal tersebut harus dilakukan tanpa mengabaikan yang lainnya. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu saling dari dalam minumanmu, tetapi untuk kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan tempat sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang indah tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan segala kotoran. Demikian juga kamu di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kezaliman. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makan nabi-nabi dan memperindah tubuh orang-orang benar, dan berkata jika kami hidup di zaman dari moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi lengkaplah juga apa yang sudah dilakukan dari moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular berbisa, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Karena itu lihatlah, aku mengutus kepada nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Sebagian dari mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu cambuk di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat darah orang benar yang ditumpahkan di bumi, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria orang Berekia yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, semuanya ini akan ditanggung orang-orang zaman ini. Yerusalem, Yerusalem, dia membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadanya. Berkali-kali aku ingin mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti doa yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini ditinggalkan dan menjadi sunyi bagimu. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, sampai kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Shalom.